Ada seorang pria yang memiliki darah abadi, darah yang membuatnya tidak bisa mati, tidak menua, dan selalu pulih dari luka seberat apapun. Satu-satunya hal yang mampu menghancurkannya hanyalah sinar matahari yang bisa membakar tubuh sekaligus jiwanya. Namun meski dirinya abadi, anaknya justru sekarat. Rambut anak itu sudah memutih, tubuhnya lemah, dan hidupnya tinggal menghitung hari. Pria itu bimbang. Ia tahu, jika mengubah anaknya menjadi makhluk abadi, anaknya memang akan hidup, tetapi bisa kehilangan kendali dan berubah menjadi haus darah. Ketika melihat anaknya hampir mati, hatinya luluh. Ia akhirnya memberikan darah abadi miliknya agar anaknya bisa bertahan hidup. Namun keputusan itu menjadi awal bencana. Begitu menerima darah itu, anaknya langsung berubah, kehilangan kesadaran, dan menyerang siapapun di sekitarnya. Sang ayah mencoba menenangkan, tapi semua usahanya sia-sia. Dalam keputusasaan, ia menyeret anaknya ke bawah sinar matahari. Tubuh sang anak pun terbakar hebat dan hancur menjadi abu. Sejak hari itu, sang ayah bersumpah akan mencari cara untuk membangkitkan anaknya kembali. Ia pun pergi menemui neneknya, seorang penyihir kuno yang memiliki kemampuan memanggil jiwa dari neraka. Namun sang nenek bersikap dingin karena dulu ia pernah mengusir cucunya itu dari keluarga. Pria itu memohon dengan tulus dan mengatakan bahwa ia bersedia melakukan apapun demi menghidupkan kembali anaknya. Neneknya akhirnya setuju, tetapi menetapkan satu syarat, ia harus menandatangani perjanjian darah dan bersumpah untuk tidak meninggalkan keluarga lagi. Setelah perjanjian itu disetujui, neneknya memulai ritual pemanggilan jiwa. Namun ada satu bahan penting yang belum lengkap, ramuan langka bernama air jiwa kuning yang dapat menarik roh dari neraka. Pria itu pun berangkat mencarinya. Ia menemui seorang teman lama yang memberitahunya siapa yang masih memiliki ramuan itu. Bersama temannya, ia menantang musuh keluarga dan berjuang keras hingga akhirnya berhasil mendapatkan cairan tersebut. Ia lalu kembali membawa ramuan itu ke neneknya. Sang nenek meneteskan cairan itu ke bibir anak yang sudah tak bernyawa, lalu mulai melakukan ritual pemanggilan. Sementara itu, di dunia neraka, jiwa sang anak sedang terjebak dalam kenangan paling menyakitkan dalam hidupnya. Ruang di sekelilingnya mulai hancur, menandakan waktunya hampir habis. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba terdengar suara telepon. Suara itu berasal dari ayahnya, yang menggunakan kekuatan spiritual untuk memanggil pulang jiwa anaknya. Ayahnya menyampaikan bahwa anaknya harus segera menemukan jalan kembali sebelum ruang itu lenyap sepenuhnya, karena jika terlambat, jiwanya akan hilang selamanya. Anak itu panik, hingga matanya tertuju pada sebuah baterai di tengah ruangan. Ia menyadari benda itu bisa menjadi kunci keluar. Ketika ia memasukkan baterai itu ke jam tua di dekatnya, cahaya putih muncul dan menelan seluruh ruang. Dalam sekejap, jiwanya kembali ke tubuhnya. Ia hidup lagi, namun kebangkitannya membawa konsekuensi berat. Sang ayah kini terikat penuh oleh perjanjian darah dengan neneknya. Ia mencoba mencari cara untuk memutuskan kutukan itu dengan kekuatan dari kitab penciptaan. Tetapi usaha itu justru membuat anaknya kembali kehilangan kendali. Ketika pria itu hampir berhasil membebaskan diri, neneknya menyadari niatnya dan melancarkan kutukan mengerikan untuk menghentikannya.